Nenek moyangku seorang pelaut. Pernahkah kita mendengar lagu tersebut? Ya, lagu ciptaan Ibu Sud itu rupanya bukan hanya isapan jempol biasa. Sejak dahulu kala, Indonesia ini memiliki banyak suku yang dikenal sebagai penjelajah samudra yang perkasa sekali. Mereka suka sekali melakukan penjelajahan lautan dari pulau satu ke pulau lainnya. Bahkan ada yang menyebutkan jika suku-suku yang ada di Indonesia sudah sampai ke negara lain sebelum bangsa Eropa datang dan akhirnya menguasai Nusantara. Dari ribuan suku yang ada di Indonesia, saya rangkum 4 suku yang sejak dahulu dan sampai sekarang masih konsisten sebagai raja lautan adalah sebagai berikut. Pertama, suku Bugis. Suku Bugis yang mendiami Provinsi Jambi merupakan salah satu suku perantau berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Suku Bugis mempunyai wilayah di pesisir yang dianugerahi banyak sumber daya alam yang melimpah di lautan. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghasilan di lautan. Pernah mendengar kapal pinisi yang dikenal hebat di lautan? Ya, benar. Kapal itu adalah kapal andalan dari suku Bugis yang telah ada sejak dahulu kala. Melalui kapal itu, orang Bugis banyak sekali melakukan hubungan dagang dengan banyak bangsa di seluruh dunia. Kehebatan suku Bugis dalam hal kemaritiman bisa terlihat dari beberapa bukti sejarah seperti Lagaligo, yaitu karya sastra klasik yang paling tebal di dunia. Buku ini berisi kisah para orang Bugis di masa lalu, lengkap dengan sejarah kebudayaan hingga dongeng-dongeng. Yang kedua, suku Biak. Suku ini berasal dari Pulau Biak, Papua. Suku Biak kerap mendapatkan julukan sebagai Viking rasa Papua. Suku Biak melakukan perdagangan dengan pedagang di kawasan Sulawesi dan Maluku. Di saat tertentu, mereka juga menjadi bajak laut hingga julukan Viking disandingkan kepada mereka. Meski dikenal sangat kuat dan mungkin kejam, suku Biak melakukan banyak persahabatan dengan kapal-kapal dari negeri asing untuk perdagangan dan barter. Di masa lalu, saat bangsa Eropa belum masuk ke Indonesia, orang Biak banyak melakukan pelayaran ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan mereka sempat mampir ke Pulau Jawa yang saat itu dikuasai kerajaan besar, yaitu mungkin kerajaan Majapahit. Yang ketiga, suku Bawean. Suku Bawean dari Jawa Timur juga menjadi salah satu suku yang suka melancong ke berbagai negara di dunia menggunakan kapal tradisional tentunya. Di masa lalu, mereka sering melakukan perantauan ke negeri orang seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga Australia. Hobi melancong dari suku Bawean ini membuat mereka bisa tinggal dan menetap di berbagai negara. Hobi berlayar dan merantau ini menjadi tradisi mutlak bagi suku Bawean, terutama kaum prianya. Tak heran, pulau yang berada di utara Pulau Jawa ini banyak dihuni oleh wanita. Para lelaki dan pemuda dari pulau ini pergi untuk berlayar dan mencari penghidupan di daerah yang baru. Yang keempat, suku Bajo. Suku Bajo awalnya berasal dari kawasan Filipina. Namun, selama puluhan tahun, mereka telah melakukan perjalanan jauh hingga akhirnya terjadi asimilasi budaya dengan penduduk lokal di Indonesia. Suku Bajo atau suku Bajau adalah suku bangsa yang unik karena selama hidupnya tinggal di atas perahu. Mereka hanya berada di daratan untuk berdagang atau membeli barang kebutuhan rumah tangga. Aktivitas seperti bekerja dan berinteraksi sosial dilakukan di atas perahu, selalu berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Mungkin cukup sekian 4 suku yang menjadi raja lautan di Indonesia. Mungkin ini yang menjadi simbol kemaritiman Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.